Baik, kita ketemu lagi. Di sini kita akan belajar mengenai scripting ya. Jadi nanti ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Tentunya ini dari awal juga ya. Jadi dari basic. Oke. Sebelumnya mari kita buka Roblox Studio-nya. Kemudian mari kita ke Explorer ya, ke Explorer di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman belum ada Explorer, teman-teman bisa ke Window Explorer. Di sini diklik ya. Jadi nanti kalau nggak ada nih, saya klik di sini aja. Jadi dia nanti muncul. Nah, teman-teman cari yang server script service ini. Kemudian teman-teman arahkan mouse-nya ke sini, ke yang tanda plus lingkaran ini ya. Klik kiri. Nah, kita nanti akan ketemu script. Nanti klik aja. Jadi di sini kita bikin script baru. Oh ya, script yang ini saya akan nonaktifkan dulu ya. Jadi kita bisa uncentang enable-nya jadi dia tidak aktif ya. Oke, ini adalah script yang akan kita pelajari di sini ya. Nah, pertama-tama kalau kita new script kayak tadi, itu defaultnya dia ada print hello world gitu ya. Jadi nanti begitu kita play, ini misalkan saya play ya, nanti di jendela output ini akan ke print kata-kata hello world di yang ini. Nah, sekali lagi ya teman-teman, kalau teman-teman tidak punya jendela output ini, teman-teman bisa ke window output untuk memunculkannya. Jadi ini penting sekali output ini untuk mengecek script kita apakah sudah benar atau enggak ya. Jadi biasanya programmer itu ngeprint sesuatu nilai yang atau kondisi tertentu di programnya yang untuk mengecek apakah programnya itu sudah benar atau enggak, biasanya pakai print out di output ini. Oke ya, ini saya clear dulu, ini bekas yang sebelumnya. Oke, ini kan kosong ya. Jadi kalau mau clear di sini ya. Nah, kita coba nih kalau langsung play ya, apakah ini muncul di sini? Nah, ngetesnya kita klik di sini saja. Nanti kita lihat di sini. Nah, dia muncul nih hello world. Nah, ini berarti script tadi sudah berjalan. Saya stop lagi. Ini clear lagi ya. Oke ya. Kita akan mulai dari yang namanya, ini saya hapus dulu, variable. Oke, saya akan pindahkan dulu ke ini ya. Saya akan pindahkan dulu ke sini. Dari mulai awal dulu. Nah, di sini variable. Jadi di pemrograman itu semua bahasa pemrograman ya, enggak hanya di Roblox aja. Oh ya, teman-teman, Roblox itu memakai bahasa pemrograman Lua gitu ya. Dari Lua ini di spesifik lagi untuk Roblox namanya Luau gitu ya. Jadi salah satu bahasa pemrograman yang terkenal juga gitu kan, yang ada. Selain mungkin teman-teman pernah mendengar Java, PHP gitu kan, Python ya yang sekarang juga lagi booming. Nah, kalau Roblox itu pakainya Lua yang dispesifikasikan jadinya Luau untuk Roblox. Nah, kita bahas lagi kembali ke variabel dan tipe data. Di sini dikatakan variabel adalah sebuah kontainer, medium, tempat yang dapat diisi dengan sebuah value. Jenis value yang bisa disimpan di sebuah variabel disebut tipe data. Nah, jadi ini anggap saja ini sebagai variabel ya. Dan di setiap variabel ini atau dus-dus ini ya, ini digambarkan sebagai dus. Ini menyimpan tipe data sendiri gitu kan. Nah, di luar tipe data dari variabel ditentukan secara dynamic typing. Artinya, tipe data baru ditentukan ketika suatu variabel diberikan nilai. Dinamis tergantung value yang disimpan. Oke ya, kita next lagi. Nah, ini beberapa macam tipe data dari variabel yang sering dipakai. Yang primitif ini ya, string yaitu kalimat atau teks. Biasanya diapit dengan kutip ganda. Number itu angka tentunya ya. Number itu biasanya ada bilangan bulat, ada bilangan desimal. Kalau bilangan bulat itu disebutnya integer gitu ya. Jadi tanpa koma. Tapi kalau yang bilangan pecahan itu biasanya float gitu ya. Jadi bilangan desimal itu ada komanya, misalkan 5,2. Nah, di sini
memakai titik ya, 5.2 gitu kan. Terus ini ada tipe data boolean, yaitu hanya bernilai true or false, benar atau salah saja. Biasanya ini untuk mengetes suatu kondisi. Nah, kemudian ada juga variabel berupa nil atau variabel yang tidak berisi-isi lah gitu ya, yang kosong gitu ya. Jadi bertipenya nil. Jadi ada tipe data string, number, boolean, nil. Ini yang paling sering dipakai ya. Yang non primitif juga nanti akan kita singgung. Cuman kita lebih fokus dulu ke primitif. Kalau non primitif itu function, table, user data, engine level. Yang kita akan bahas ini ya, user datanya ini enggak sih, ini aja. Nah, pertama kita ke primitif dulu. Oke. Nah, string adalah teks ya, kita akan praktekkan. Nah, teman-teman juga bisa membuka website ini, luwau.org. Nah, di sini ada example-nya. Nah, kayak gini ya. Jadi ada juga ini tipe data. Sebentar, ini tabel ya. Nah, ini primitif yang tadi ya. Ini banyak, tapi yang akan kita bahas adalah yang ini, string, number, boolean. Nah, kalau ini yang non primitif tadi ya, ini enggak dulu. Kita bahas yang ini dulu. Oke. Kita kembali lagi ke Roblox Studio. Nah, di sini cara mendeklarasikan variabel ada dengan cara pertama ketik lokal dulu. Kemudian nama variabelnya apa? Misalkan kalimat 1 gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita mau langsung memberikan nilai ke variabel tersebut, kita bisa memakai sama dengan misalkan ini kalimat 1 atau kalimat pertama gitu ya. Ya, seperti ini. Ini berarti kita sudah mendeklarasikan suatu variabel bernama kalimat 1 bertipe data string. Ini tuh adalah string ya. Tipe data string atau teks gitu ya. Oh ya teman-teman, sebagai pengetahuan aja, kalau misalkan di sini ada strip-strip 2 kali ini, berarti ini adalah tidak akan dijalankan oleh programnya, atau ini komentar biasanya disebutnya. Ini untuk memperjelas atau mengomentari skrip yang ada. Jadi di sini saya bisa menulis komentar untuk lokal kalimat 1 sama dengan ini kalimat pertama ini. Contohnya tipe data string, teks gitu ya. Ini sebagai catatan saja. Gitu ya. Oke. Saya akan coba juga ya. Ini AI-nya dari Roblox sudah tahu ya. Saya akan membuat variabel namanya angka 1 bernilai 10, tipe datanya nomor atau angka. Dia langsung dengan ada komentarnya. Ini saya mau accept dengan klik tab ini ya. Nah, oke. Nanti dulu deh, segini aja dulu ya. Ini nggak usah. Oke. Jadi sekarang saya membuat tipe data bernama angka 1 bertipe ini number atau angka ya, atau integer juga sama aja. Nah, ini adalah tipe data juga tapi koma-komaan. Oke, ini saya accept aja ya. Oke. Nah, ini adalah deklarasi variabel. Ini saya hapus saja. Oke, jadi ini kalau saya printnya seperti ini ya. Print ini adalah nanti untuk ngeprint atau memunculkan di output tadi di sini. Jadi kalau sekarang nanti saya run, kalimat 1, angka 1, angka 2, benar salah, kalimat 2 ini akan di print. Kita coba. Nah, lihat di sini sudah terprint ya. Ini ya. Oke, saya stop dulu. Ke sini lagi. Jadi seperti ini ya teman-teman. Ini adalah variabel, yaitu untuk menampung
data berupa angka, kalimat, atau status benar salah gitu ya. Jadi misalkan kalau misalkan saya contoh lagi, misalkan ada eh, nama gitu ya. Ini adalah nama saya misalkan. Misalkan di sini bolehlah Eko gitu ya. Nah, kita bisa ngeprint gitu ya. Oke, lagi gini saja. Jadi nanti ada di sini juga nanti ada Eko juga gitu. Nah, ini. Yang ini ya. Oke ya, teman-teman. Jadi ini adalah variabel gunanya untuk menampung. Nah, ini saya bisa jadiin komentar ya dengan cara select dulu dan tekan tombol kontrol dan slash yang ada di sebelah shift sebelah kanan keyboard. Nah, dia jadi komentar. Ataupun bisa juga select semua terus ke sebentar. Dia ada di mana ya? Komen-komen itu ada di mana ya? Nah, ini ya, kontrol dan slash ya. Kalau mau dihilangkan juga sama kayak tadi, kontrol dan slash lagi, toggle komen lagi tuh. Oke ya, ini saya hapus. Oke, teman-teman dicoba, silakan coba dulu karena ini penting ya. Oke, habis itu ini saya save. Nah, untuk nge-save teman-teman bisa ke file, save to file gitu ya. Save to file, nanti kasih aja namanya, terserah ya sesuai dengan teman-teman di folder teman-teman. Oke, lanjut lagi, saya buka lagi. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai operator, teman-teman ya. Kita akan belajar mengenai operator di video berikutnya saja ya, karena ini kepanjangan videonya. Baik, terima kasih.